Banggai, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, dan seluruh jajaran pimpinan sudah hadir di sini. Ada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banggai, Program Penghubung 13 yang sudah hadir membersamai kita sejak tadi pagi hingga pada malam hari ini. Ya, tentunya ini momen yang paling ditunggu-tunggu yang sudah dinantikan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Banggai akan hadirnya seorang Kapolres Banggai. Dan sejak tadi pagi sampai malam hari ini juga hadir bersama-sama kita. Sudah tadi ada kunjungan ke Keraton Banggai. Di sana kita lakukan doa syukuran bersama yang dihadiri oleh Basalo, para Basalo, Banggai Banggai, dan selanjutnya ada kunjungan ke kantor Polres sementara serta rujak Kapolres sementara saja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini hidangan makan malam telah tersedia untuk kita semua. Namun sebelum kita nikmati bersama, baiknya kita berdoa bersama melalui doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Muhammad. Dimohon saja untuk bisa memimpin doa malam hari ini. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tawajudkan hati kita sejenak, layak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, kita minta, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahim al-masakin, ya arhamar rahim. Sadarkanlah hati kami, jalanilah terus kebersamaan dan sinergitas di antara kami, agar kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai bersama Wakil Ketua dan anggota DPRD ini sebagian hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, yang kami hormati Kapolres Banggai, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banggai, yang kami hormati Perwira Penghubung Banggai, Asisten Staf Ahli Bupati dan pimpinan OPD yang sempat hadir, Kapolsek Banggai dan Ranil 130808 Banggai, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banggai, Ketua KPU, Ketua Bawaslu juga hadir bersama-sama kita, dan yang kami hormati Kepala Muluk juga hadir bersama-sama kita bersama rombongan, dan juga yang mulia para Basalo Batu Mundoan Banggai, para camat, kepala desa, dan seluruh BPD yang sempat hadir di Kabupaten Banggai, pimpinan BUMD, BUMN juga terima kasih atas kehadirannya, kepada tokoh masyarakat serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang penuh kekeluargaan ini, bertempat di Gedung Alihamid Banggai, kita bersyukur bersama dan tentunya dengan penuh rasa bangga bahwa pada malam ini, di momen yang tidak pernah terlupakan sepanjang sejarah Banggai, hadir di tengah-tengah kita Kapolres Banggai yang terhormat AKBP Sony Lawai SIK MTM. Terima kasih atas kehadirannya, dan ini merupakan Kapolres pertama yang akan mengukir sejarah perkembangan Kabupaten Banggai. Begitu istimewa yang kedatangan Pak Kapolres ini ditunjukkan prosesi penjemputan secara adat tadi pagi sampai siang dan diterima langsung oleh para Basalo Batu Mundoan Banggai di Keraton Banggai. Tentunya harapan ke depan masyarakat Kabupaten Banggai ini semoga Banggai semakin jaya, aman, dan tentram. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di awal pembukaan acara ini langsung saja kita dengarkan sambutan selamat datang dari Bupati Banggai yang terhormat Bapak Sofyan Khairul Sarjana Hukum Magister Sains. Kami silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini saya tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata, dan ini bukan perjuangan saya, tapi perjuangan seluruh masyarakat Bangka Laut. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua bersama anggota DPRD Kabupaten Bangka Laut. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai orang dari Kalimantan, dari Kesatuan Brimob, sekarang berada di kota paling ujung timur Provinsi Sulawesi Tengah, di Kabupaten Bangka Laut. Kapolres kita Kabupaten Bangka Laut AKBP Sony Bawai SIK MERB. Ini kalau kamu pikir-pikir, biar mimpi tidak dapat, Pak. Biar mimpi tidur 1000 tahun lagu tidak mimpi. Kalau tidak ada niat yang ikhlas untuk memberikan perubahan dan pembangunan di kabupaten yang kita cintai. Yang saya hormati sahabat, rekan, yang selalu kita minta pertimbangan supaya kita tidak kena apa-apa. Bapak Kajari, Kasih Intel, ada beliau selalu berdampingan dengan Bapak Abu. Luar biasa, sejak beberapa hari ini berdekatan terus, yang sampai ada ilmunya. Kalau Ustaz Prokopimda, ini ada Bapak Agung. Saya perlu sampaikan di malam hari ini, di saat saya berdiri ini, di belakang Bapak Ibu semua, insya Allah saya akan tempatkan kodim di Bangka. Ini kita sudah tinggal menunggu hari saja. Saya dengan Pak Panglima selain komunikasi satu arah dan beberapa hal saya sudah sampaikan. Jadi minggu ini insya Allah Bapak Abu akan tinggal di sini sambil menunggu statusnya naik dari Pabu menjadi Kodim. Apakah kita 1309 Allah? Sama hari ini Pak Kapolres sudah bukan lagi singkatan Polres baru, bukan Polres Kabupaten Bangka Laut. Sebab kalau Polres baru nanti artinya panjang lebar. Hadir di tengah-tengah kita ini, insya Allah tidak lama lagi kita kalau ada apa-apa, kita teriak pun tidak sampai untuk memberi pertolongan bantuan bagi keluarga kita yang terdampak musibah. Agak sulit. Kemudian kita punya komoditi yang cukup di Bangka Laut ini, yaitu kopra dan cingke yang diatur oleh harga swasta. Saya berkeinginan kuat untuk menghadirkan Bulog di Bangka Laut. Hari ini sebentar kita akan bicarakan dan lahan sudah akan saya serahkan untuk pembangunan kantor dan gudang Bulog di Kabupaten Bangka Laut.
Jangan tepuk tangan ke saya, jangan lihat saya, nanti kegantengan saya akan turun. Lihat di samping sana, Bapak boleh berdiri. Kepala pimpinan cabang Bulog Group yang membawa kita semua. Insya Allah setelah ini kita akan bicara kelancaran pembangunan kantor Bulog dan Udang di Kabupaten Banggai yang kita cinta. Harus kerja keras. Pak Kapolres, kecil-kecil di daerah ini, tapi saya punya depot Pertamina sejak tahun 1980-an. Saya mohon berdiri Kepala Depot Pertamina. Kita daerah kecil, jadi sejak 80-an sudah. Saya masih SD, Pak. Di belakang sekolah saya sudah ada depot Pertamina. Jadi kami ini pelabuhan yang terbesar sebenarnya di 3 kabupaten, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Kalau saya cerita sejarah dari sejak tahun 1600, dari tahun kerajaan Banggai nanti panjang. Saya paham untuk cerita ini. Kita punya perbankan. Di sini ada BRI, ada Bank Sultan, ada Bank Mandiri, dan ada Bank BNI, ada Bank Insol. Sudah membuka komunikasi dengan saya. Ada Bank BSI. Kenapa ada BSI? Karena ada Kepala Kementerian Haji dan Umroh. Dulu ibu yang senyum manis ini kantornya pindah-pindah, betul? Ya. Saya 2 kali ke Mahkamah Agung untuk meminta bantuan kantor, dan insya Allah sekarang sudah berjalan. Ibu kantor pengadilan agama ada di Banggai Laut dan 2 lantai terbaik di 3 kabupaten ini. Yang saya hormati KPU, Bawaslu, ini hadir di sini. Ibu Wakil Bupati, Pak Wakil masih telepon? Ya, jangan sampai lupa. Nah, boleh keluar. Bapak yang mau purna ini di saat saya ada 2 Kepala Kementerian Agama. Ini 1 Agustus sudah selesai. Di belakang lagi sana Pak Dan Ramil, tapi akan berakhir di jabatan beliau. Sudah pensiun, tapi para asisten, Pak Ali, para pimpinan OPD, para camat, para kepala desa. Coba berdiri kepala desa yang hadir. Semuanya kepala desa ada? Yang lain di mana? Kepala desanya? Nah, ini menjadi catatan tadi banyak ya. Hadirin undangan yang berbahagia, Pak Kapolres, kita dari kerajaan 1600 tahun yang lalu sampai di tahun 1952 kerajaan Banggai itu berdiri. Di 52 Provinsi Sulawesi Tengah masih 2 wilayah, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso. Maka wilayah Banggai Laut ini masuk pada wilayah Kabupaten Poso. Masih ada tugunya di kantor Polsek Swapraga di tanggal 19 November tahun 1957 ada di bawah. Kemudian ini merdeka, Poso melepas, memisahkan dan mendirikan beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Banggai.
di tahun 54 ada perjanjian negara bahwa daerah tingkat 2 yang memiliki kerajaan akan dihadiahi menjadi ibu kota kabupaten. Satu contoh misalnya di Goa, satu contoh misalnya di Kota Makassar, satu contoh misalnya di Sulawesi Tenggara, di Buton. Daerah-daerah kerajaan dihadiahi menjadi ibu kota, apakah dia tingkat 2 ataupun tingkat 1. Contoh di Jogja itu Lapal yang disebutkan di tahun 54 terjadi di Banggai. Di tahun 59 Pisana Poso dengan kabupaten dan melahirkan Kabupaten Banggai, dihadiahi Kabupaten Banggai di Luwu. Kenapa di Luwu? Disebabkan karena yang disebut raja tinggal di Luwu, sehingga pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Banggai di Luwu. Jadi kita ini Pak Kapolres sudah 2 kali mau merdeka tidak jadi, diambil orang, dijarah namanya. Kemudian alhamdulillah berjalan Kabupaten Banggai pada tahun 2007, 7, 8, dan 9 lahirlah Kabupaten Banggai Kepulauan. Tempatnya di tempat hari ini kita berdiri. Wallahualam, saya tidak masuk dalam arena itu. Perjanjian 5 tahun pindah Kabupaten Banggai Kepulauan, pindah di Sarakan, sehingga Banggai Laut ini kembali lagi menjadi kecamatan. Tapi padahal dulu kita sudah memiliki kantor bupati, walaupun hanya sementara di KC Keraton ya, pengetahuan saya ya, Keraton menjadi kantor bupati, kemudian bangun dan seterusnya, infrastruktur kita sudah berjalan. Mudah-mudahan yang ada di sini tidak menjadi mengeluarkan kalimat bahwa Banggai Laut tidak dapat menyiapkan lahan di tahun 2017. Mudah-mudahan tidak. Karena orang-orang itu yang menyatakan tidak, Banggai Laut tidak siapkan lahan untuk pembangunan Polres, sehingga Polres itu pindah di Sarakan. Betul? Ada orang Banggai sini? Orang Banggai semua kan? Betul? Kita berusaha dari tidak ada menjadi ada. Hari ini bukan Bapak Ibu mimpi bahwa ada seorang Kapolres pertama di Banggai Laut. Tepuk tangan dulu. Panjang perjalanan. Jadi infrastruktur kita ini semua merayap. Tidak ada. Batas wilayah pun tidak ada. Tapi bisa merdeka Banggai Laut. Jadi membangun itu tidak kita lihat nomenklatur pada fisik saja, tapi kita harus melihat nomenklatur pada kelengkapan, bahwa itulah disebut kabupaten. Kalau fisik Anda boleh lihat, oh ini bangun 2 lantai, ini bangun 3 lantai. Satu-satunya di Provinsi Sulawesi Tengah yang menjumbang masuk dalam pesantren adalah Kabupaten Banggai Laut, OTT KPK di sini. Sulawesi Tengah tidak pernah ada OTT KPK, yang ada hanya di Banggai Laut, betul? Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Gak bisa macam-macam. Negara di atas negara, rakyat diutamakan.
hari ini Samsat sudah milik Kabupaten Banggai-Laut. Saya sudah pisahkan dari Bangkek menjadi milik Kabupaten Banggai-Laut. Saya sudah pisahkan BPS statistik. Dulu masih wilayah Banggai Kepulauan, sekarang sudah Banggai-Laut. Dan insya Allah tahun depan kita sudah memiliki kantor statistik di samping kantor DPR. Kita sudah mandiri sungai Banggai-Laut ini. Pak Kapolres kita di ujung timur kepulauan, tapi kalau Pak Kapolres lihat balik di belakang wajah-wajah juga tidak kampungan, wajah-wajah kota lah kita ini, ya kan, ganting-ganting begini. Bapak Ibu sebenarnya panjang saya mau cerita, tapi rasa syukur tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Semua pasti yang ada dalam ruangan ini rasa syukurnya lebih dari saya, karena saya berjuang tidak mudah untuk mendapatkan Polres Pak. Pak Kapolres ceritanya begini, saya bawa proposalnya pengajuan ke Mabes Polri Pak. Saya seorang diri yang berangkat ke sana, ketemu ibu ini pangkatnya masih kompol, yang urusin. Ada Pak Joni sini, Pak Kapolsek di sana Pak. Itu memang cocok jadi wakil karena beliau yang membuat Polres di sini Pak. Ibu dan Pak yang satu bintang dalam ruangan ini mengatakan sama saya begini, Pak Bupati, mohon maaf, kami datang untuk mengecek di Banggai-Laut ini. Sungguh tidak mungkin ada Polres. Saya tanya, alasannya apa? Saya bukan Indonesia atau seperti apa? Begini Pak, kalau kami lihat suratnya ini dan wilayah Banggai-Laut ini, pulau yang ujung ini, yang kecil ini, Bato-Bato, itu masuk wilayah Banggai Kepulauan. Maka jarak Banggai Kepulauan dengan Banggai Laut tidak bisa memiliki Polres. Maka Polres bla. Saya ajak melihat lokasi. Sampai lokasi belum turun Pak. Bintang satunya dan satu bunganya belum turun Pak. Dia minta balik. Pak Bupati, kok Pak Bupati kasih lahan begini? Ini Banggai-Laut insya Allah akan menjadi percontohan tipe pertama. Karena untuk tahun ini periode pertama instruksi Bapak Presiden bagi daerah yang belum memiliki Polres, dari 17 pada periode pertama hanya 5 termasuk Banggai-Laut. Tepuk tangan dulu. Bangunannya lantai 2, tidak cocok ini. Saya bilang dalam bahasa daerah, matek, ini yang pusing. Gagal lagi ini. Gagal. Tapi saya punya semangat dan doa masyarakat Kabupaten Banggai-Laut selalu mengiringi di mana niat baik saya untuk berjuang. Alhamdulillah, panjang cerita, jujur, saya bolak-balik Mabes, saya cari orang Banggai-Laut supaya bisa jadi Kapolres pertama di sini. Keliling dunia kiamat akhir. Tidak ada. Pak Aditya, mantan Kapolda Kaltara, yang sekarang mengatur para pejabat Polres. Pak Aditya, mantan Kapolda Kaltara, itu dulu Kapolres bawa sampai saat sekarang. Dia bilang insya Allah Banggai-Laut ini ada seorang brimob. Baik, kalau brimob, namanya brimob kan. Alhamdulillah hari ini beliau ada di sini. Cuman begitu saya ketemu beliau,
Ini kursinya belum ada, gedungnya bekas, mejanya belum ada. Jadi beliau mudah-mudahan tidak lama di sini ke Polda supaya minta pasukan. Dulu Pak Fuad penghubung, saya sampaikan, hadir dulu ke Polresnya, biar kepala saya dibawa. Insya Allah banyak teman saya yang ada di sini, insya Allah akan membantu kita. Kalau saya berdiri di atas kaki saya tidak mungkin, Pak. Tapi karena ada sahabat, teman, saudara, sehingga Bang Laut ini mulai hari timkan semakin baik. Wilayah kerja Pak Kapolres, kita telah memiliki 7 kecamatan, 63 desa dan insya Allah menjadi 64, 3 kelurahan dan 74.000 sekian jumlah penduduk yang ada di Banggai Laut. Banggai Laut ini dari 7 kecamatan, di Pulau Daratan yang besar ini ada 3 kecamatan dan 2 kecamatan, 3 kecamatan terpisah. Satu berada di Kecamatan Bangkurung, satu berada di Kecamatan Labubu. Ini terpisah induk ini. Dan yang paling jauh yang insya Allah kita akan upacara ini Kecamatan Kecamatan Bokan Kepulauan yang dekat dengan Maluku Utara. Tapi tadi saya lihat pagar gua sudah keras, TPO juga sudah beli saya, dan saya sudah WA ke Singapura, mohon dipertimbangkan. Jadi wilayah kita yang paling jauh di Desa Sonik, kira-kira enggak sampai setengah jam sudah Maluku Utara, Taliabu, enggak sampai setengah jam. Itu yang paling jauh. Yang insya Allah akan di upacara perbatasan di sana. Tapi gelombang ini kayaknya tidak bersahabat. Tadi saya sudah WA dan saya kirim foto-foto. Kalau masih hijau itu masih memungkinkan. Tapi tadi saya lihat dari BMKG sudah kuning, dan ini kuning berbahaya. Sudah di atas 2 meter lebih, hampir 3 meter gelombangnya. Maka saya sampaikan ke Bangpol Provinsi, mohon dipertimbangkan. Kalau boleh upacara saja di sini, anggap saja ini perbatasan, ya kan? Perbatasan Maluku Utara, adanya di Banggai Laut sama aja. Bapak Kapolres kita alhamdulillah desa yang telah mendapat peringkat terbaik antar umat beragama di Indonesia itu ada di Desa Malino di sini. Ada di Desa Malino. Ini terbaik. Dan ini sudah menjadi catatan di Kementerian Dalam Negeri. Kita punya wisata cukup luas dan sekarang Banggai Laut menjadi viral. Insya Allah sekarang yang ada di Banggai Utara ini kurang lebih hampir sekarang sudah 100 wisman, dan minggu ini akan masuk 200 lagi wisman di Banggai Laut. Jadi tujuan wisman ini dari luar negeri, Luwuk karena Luwuk punya pesawat, kemudian ganti pesawat naik Susi Air ke sini, dan mereka sampai seminggu di sini. Dulu Pak Kapolres kita tidak punya bandara, nggak ada bandara. Jangankan masyarakat saya dengar pesawat, lihat saja susah. Ya, jangankan dengar bunyi pesawat, lihat saja susah. Tapi sebelum saya menghabiskan satu periode saya sudah membangun bandara dan alhamdulillah sudah dinikmati masyarakat Banggai Laut. Pak Kapolres, kita Kabupaten Banggai Laut walaupun tidak punya sawah dan kita tidak mendominasi atau memberi nilai tertinggi dalam inflasi, itu disebabkan karena saya memasukkan kapal
namanya KM Sabuk Nusantara, ada kurang lebih 9 kapal menuju dan dari Banggai Makassar, Banggai Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Manado serta Gorontalo, serta wilayah-wilayah kepulauan yang ada di Banggai Laut ini. Sehingga kita tidak punya sawah itu, padi itu, beras itu ada di Sulawesi Tenggara, dan harganya kami tentukan dari Koperinda. Kenapa kami tentukan? Karena beli tambah ongkos kapal itulah harga jual. Ongkos kapal tidak mahal disebabkan karena kapal semua subsidi negara. Kami punya kapal feri gratis untuk menyeberangkan masyarakat Banggai, Kecamatan Labobo dan Bangkulu ke ibu kota kabupaten. Punya feri gratis sampai saat ini. Namanya KM Garda Nusantara. Hari ini tadi sudah Fitkom dengan Kementerian Perhubungan, saya akan masukkan kapal Sabuk Nusantara ke Banggai Bungin Makassar. Kalau lagi tadi, dan tadi sudah selesai juga Fitkom komersial feri dari Lu Banggai yang sana, yang ke selatan tuh Boniton balik Bungin, dan ada feri tersendiri yang menuju Bokan dan Bangkulu. Aman. Jadi kalau Pak Kapolres tiba-tiba mau ke Palu, tunggulah jadwal susi air. Tapi susi air harus bookingnya 1 minggu sebelum berangkat karena full terus. Saya kemarin di Kementerian Perhubungan, insya Allah sudah mendapat ATR, cuman saya sayang untuk membatalkan susi air karena itu pesawat pertama yang kita nikmati. Kemudian saya akan terhapus subsidinya. Subsidi ini kan tiketnya 500, maka subsidi negara 400 Pak. 900 tiketnya ini kalau Pak. Kalau ATR itu 1 juta. Kalau masyarakat saya mampu lah, tapi dilihat orangnya. Maka saya bilang lanjutkan aja dulu. Insya Allah tahun depan saya akan aspal jalan masuknya, dan itu uangnya sudah ada, kurang lebih 37 miliar. Sudah ready dananya, dan nanti 2028 sudah terjadwal runway akan tambah 1.200 menjadi 1.800, dan semua dalam planning. Alhamdulillah Pak Kapolres nanti tidak sendiri, dan Dim akan ada unit TP, ya, unit TP yang ada di Kapela. Kalau sudah ada kodim dan akan bergeser pasukan, lahannya sudah ready di Ion TP. Besok hari Sabtu, setelah saya bertemu dengan Menteri Agus, mantan Wakapolri, sekarang Menteri Imigrasi dan Lapas, ketemu saya. Kemudian beliau memerintahkan Dirjen Pak Ismoyo. Pak Ismoyo memerintahkan Kanwil Menkumham yang ada di Palu untuk besok melihat lahan lapas yang akan dibangun tahun depan. Bagaimana? Kalau ini sudah ada lapas, saya sudah tekeng janji, Pak.
tekeng janji, orang Manado bilang tekeng janji dengan Mahkamah Agung. Sudah. Kemarin saya punya Prokopim sudah saya suruh telepon ibu dan sudah siap. Pertama, Menkumham, Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung akan menyerahkan lahan tanah yang di depan Pasar Baru, dan kami rela menyediakan lahan di samping kantor pertanahan untuk dibangun kantor Pengadilan Negeri Banggai Laut. Ya, lahan ini menjadi milik pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan akan kami bangun pasar modern. Dananya juga sudah siap untuk tahun depan. Secara kebetulan staf ahli Menteri Perdagangan dulu masih ya buat teh kalau saya datang. Sekarang sudah menjadi staf ahli. Ada Ibu Asdia sini. Betul? Ya. Berapa dananya Bu Asdia? Ya. Ibu Asdia punya proposal hanya 5 miliar. Begitu saya naik tambah menjadi 17 miliar. Dan itu kita bangun di sini. Kantor haji insya Allah tidak lama lagi akan terbangun di tanah milik Kementerian Keuangan yang ada depan PLN. Itu tanah milik Kementerian Keuangan yang statusnya sama dengan yang ada di depan rumah Anju. Ada Kumilian Papan. Itu saya urus untuk menjadi milik pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut, dan itu sudah sah menjadi milik pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut. Kemudian saya serahkan kepada Kementerian Haji. Uangnya sudah ada 5,4 miliar. Silakan berdiri Pak Kamil, Pak Haji, betul? Nah, tidak berbohong. Orang bilang, Bupati ini kalau berjalan hebat ya. Saya bilang tidak. Saya tidak hebat. Yang hebat itu Kominfo. Di sini kalau bilang Pak Kapolres, kamu Kominfo, bahasa kayu. Kalau bahasa kasarnya kan di balik kos. Tepuk tangan buat kita semua. Banyak yang harusnya ceritakan. Ini bukan menceritakan keberhasilan, tapi kita menyampaikan apa yang kita sudah lakukan di Banggai Laut ini. Ya, menyampaikan. Yang di samping Polres, di belakang Polsek ada gedung milik pertanian. Ini sementara saya usul Pak Polres untuk menjadi barak dan brimob serta lantas. Saya sudah siapkan di bawah ini. Sementara sambil tugas beliau ini dari tidak ada menjadi ada. Berat. Ya, tapi karena kita orang semua keutamaan baik, walaupun baru kenal, tapi hati kita orang sama. Membangun yang tidak ada. Bukan membangun yang lagi tidur. Kalau ada lagi tidur namanya membangunkan. Tapi ini bukan yang di belakang bukan membangunkan. Kalau membangunkan itu terkecuali Kementerian Agama. Membangunkan terkecuali sudah sah. Begitu Pak Kamina? Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan Allah selalu restui. Apa yang sudah ada mari kita jaga, biar anak cucu kita
yang akan nikmati dari kerja. Saya mau doa kita semua, jalan yang ada di Bangkelau tinggal 2 yang belum teraspal. Yang pertama, ujung Pasir Putih sampai Malino, bukan Malino, Kelapa Lima. Kedua, Bentean sampai Mataram. Mohon doa kita semua, ini sudah tercontreng di Kementerian PU untuk tahun ini. IJD, Jalan Impres Daerah, kita mendapatkan 2 ruas dengan nilai anggaran 79 miliar. Sekarang ini terakhir, kita tidak bisa apa-apa dengan uang 590 miliar uang Bangkelau. Ini uang adalah uang DOB, Daerah Otonomi Baru. Orang baru makan itu uangnya, jumlah uangnya. Pertama saya pegang Bangkelau dengan 520 miliar, naik menjadi 800. Begitu pelantikan, alhamdulillah terpotong 200 miliar. Begitu terpotong, tiba-tiba ada P3 yang 1 tahun hampir 100 miliar. OP Bangkelau hampir 300 sekian miliar, hampir 400. Maka untuk membangun tidak ada uangnya. Jadi Bapak Ibu yang ada mulai depan ini sampai belakang untuk menjadi bupati, tolong niatnya dirubah. Susah, tidak ada apa-apa. Tapi itulah Soekarno menyatakan, jangan tanya, ya, nanti kau yang jawab. Tapi tanya apa yang kau berikan terhadap daerah. Hari ini terbukti. Kita orang tidak apa-apa, cuma sedikit kalau kau melihat memang penampilan. Kalau di luar bukan begini penampilan saya, tambah kagak lagi untuk meyakinkan bahwa saya siap. Padahal ini hati hancur berantakan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatiannya. Mudah-mudahan Bangkelau semakin maju. Kalau saya bilang Bangkelau, jawabnya malah Bangkelau. Sekali lagi Bangkelau. 3 kali merupakan doa biar Bangkelau melebihi 13 kabupaten kota yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Bangkelau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kita berikan aplaus yang paling meriah, sambutan yang sangat luar biasa dari Bupati Bangkelau di malam Ramadhan ini. Kita layaknya mendapatkan pengetahuan sejarah tentang daerah kita. Luar biasa. Baik. Selamat datang dari Bupati Bangkelau. Saatnya kita dengarkan sambutan dari Kapolres Bangkelau. Dengan hormat Bapak AKBP Sonilawai SIK MTR Bil. Dengan hormat kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam swastiastu semua. Saya sampai blank sebenarnya mendengarkan semangat yang menggebu dan yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah diberikan membuat saya sungguh terkesima. Dan ini tentunya bukan asal ataupun mengada-ngada ini, tapi berkat semangat juang dan keinginan yang besar
yang sehingga dapat menyentuh kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Banggai Laut, Bapak Sopir Kepala MSI, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, Bapak Pawagua, Bapak Kajari, Bapak Danam SMH, kemudian Bapak Sekda Banggai Laut, Bapak Sepul Surya, kemudian beserta dengan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sungguh membuat kami merasa bangga dan sungguh memiliki rasa hormat yang luar biasa, apalagi mengetahui kami mendapatkan perintah saya mencari tahu tentang Kabupaten Banggai Laut itu di mana. Walaupun mungkin secara singkat kami pernah juga berdinas, walaupun hanya sekedar melaksanakan BKO, bawa kendali operasi dari 2007 waktu perusahaan Poso, kemudian 2016 operasi Tinombala, tapi kami selintas ke Palu Poso. Kami belum pernah memutar sampai ke wilayah Banggai. Cuma pernah dengar Lubuk Banggai, bahkan masih bingung Lubuk Banggai. Beda itu Lubuk Banggai beda lagi. Itu masih bingung. Tapi karena memang kami belum pernah sampai ke sini, jadi belum memahami. Nah, begitu kami mendapatkan perintah, mendapatkan skep untuk menjadi Kapolres, yang dimana menjadi Kapolres ini juga yang pertama untuk saya. Jadi saya pertama kali menjadi Kapolres, dan menjadi Kapolres pertama juga untuk Banggai Laut. Ini memang benar-benar yang kita bilang itu kita bisa merencanakan, kita bisa mengharapkan, tapi Tuhanlah yang menentukan jalan kita mau kemana, mau seperti apa, itu saya yakin tidak lepas dari rencana yang kuasa. Kemudian dari yang saya ingat, saya tiba yang terngiang sampai tadi juga disampaikan oleh Pak Bupati, kita mengadakan hal yang belum ada. Kita membuat suatu yang tiada menjadi ada. Ini juga yang pada saat saya mendapatkan perintah, kemudian saya mencari informasi terkait sudah ada Polres atau belum, sebelumnya ternyata belum ada, dan juga baru diusahakan dan dipenuhi. Dari bulan Juni kemarin saya baca literasi, oh seperti itu. Tentunya kalau kita mau bekerja, khususnya di suatu tempat yang baru, kita pasti akan bertanya dengan senior atau dengan teman yang sudah melaksanakan pekerjaan sebelumnya. Nah ini saya bingung, mau tanya ke siapa? Yang pertama, saya lulus dari Akademi Kepolisian tahun 2006, langsung berdinas di Brimob. Dan selama saya berdinas, saya tidak pernah keluar dari Port Brimob. Saya selalu berdinas di Brimob dari Danton. Jadi nggak pernah saya menjadi Kanit Reskrim, Kanit Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kapolsek, nggak pernah. Jadi saya nggak kurang familiar dengan pekerjaan tugas di Polisi Tugas Umum. Saya lebih familiar dan melaksanakan tugas di Kesatuan Brimob. Dulu mungkin ada cita-cita ingin jadi Kapolres juga, tapi karena saya merasa kayaknya saya kurang pantas, saya masih kurang ilmu, sehingga saya pernah memutuskan sudahlah, saya di Brimob saja. Untuk menjadi Kapolres, mungkin hitungannya saya di sini senior, sudah banyak teman-teman saya seperti Kapolres Bangka, Kapolres Luwu, kemarin Banggai, itu sudah setahun, 2 tahun, bahkan sudah yang 3 kali menjadi Kapolres. Nah, saya sudah berpikir sudahlah, tidak usah jadi Kapolres. Tapi ya itu tadi, saat kita berdoa dan berserah, ya mungkin rencana dan jawaban itu tidak serta-merta turun. Makanya saya begitu, di akhir yang harusnya saya sudah harus mencari jabatan, mantap, tiba-tiba Tuhan memberikan jadi Kapolres dulu, yaitu jadi Kapolres pertama kali buat kami, dan menjadi Kapolres pertama juga untuk Banggai Laut. Tepuk tangan untuk semua. Dengan sambutan dan dengan kekeluargaan, rasa kebersamaan segala macam. Kami juga asli dari Kalimantan Timur, Kaltara,
kami juga berasal dari masyarakat adat. Bapak Bupati dengan apa yang sudah menjadi capaian beliau itu menjadi harapan juga untuk saya pribadi, khususnya di daerah saya sendiri sampai sekarang masih menjadi DOB, usulan DOB bahkan belum diresmikan menjadi DOB, yaitu Apaukayan. Apaukayan di Kalimantan, Borneo itu justru yang paling tua. Itu justru yang paling tua. Masyarakat yang ada dulu dari awal di Borneo di Kalimantan itu namanya Kerajaan Apaukayan. Tapi ya kembali lagi karena mungkin kita terlalu jauh di hulu sungai sana atau di gunung sana yang tidak terpantau dan sepertinya kurang juga diminati di bidang politik karena masyarakatnya sedikit, jadi kita kurang diperhatikan. Dan ini sungguh menginspirasi saya pribadi. Saya dulu juga punya cita-cita, kayaknya kalau memang saya tidak harus terus berkarir juga di kepolisian, saya ingin bagaimana caranya bisa mewakili dan membangun daerah dari tempat saya lahir, dibesarkan. Karena jujur, saya Dayaknya cukup besar kami di Kaltim Talara yang untuk menjadi anggota kepolisian ataupun TNI itu sangat sedikit, apalagi yang sampai ikut akademi, kemudian Akmil maupun di Aponya sendiri, saking sangat sedikitnya bisa dihitung kayaknya baru 3 orang selama berdiri, termasuk saya. Jadi besar sekali harapan dan mungkin saya dikasih kesempatan untuk bisa menjabat di sini juga salah satu tujuannya adalah bisa belajar bagaimana caranya bisa membangun wilayah, bisa membangun masyarakat yang tentunya saya rasa 11-12 saja dengan apa yang kami rasakan di wilayah kami sendiri. Namun dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, dengan kecintaan dan kebanggaan yang luar biasa masyarakat Banggai Laut, sehingga apa yang sudah dicapai, yang sudah pelan-pelan tadi disampaikan, bahkan saya yakin lebih banyak lagi yang sudah dicapai oleh Kabupaten Banggai Laut ini sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Itu tidak mudah, tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri. Itu yang menjadi pesan ataupun menjadi kesan untuk kami pribadi yang memang harus, kalau kita mau maju dan sejahtera, makmur, aman, sentosa, kalau kita tidak bersama-sama tidak bisa. Dan saya berharap saya di sini menjadi Kapolres yang masih sampai saat ini personilnya Polresnya baru Kapolres, masih Kapolres sendiri. Nah ini kita terus berharap disegerakan untuk perangkatnya, kemudian disahkan untuk personilnya. Kemarin sudah dari minggu lalu, makanya kami agak lambat ke sini karena saya terus kejar. Saya kejar ke SDM untuk terkait personilnya, saya kejar juga ke Karolog untuk terkait peralatan perlengkapannya, kemudian juga ke Karorena untuk mengejar anggarannya seperti apa. Makanya kemarin kami agak terlambat ke sini karena saya harus menghadapi Bapak Kapolda dulu, mengejar semuanya. Supaya saya ke sini ada yang saya bisa bawa untuk menjawab dari pertanyaan, pasti menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, menjadi pertanyaan juga Bapak Bupati dan lain bagaimana. Kalau saya tidak punya data dan tidak punya jawaban dari pimpinan, kan saya juga nggak boleh ngarang-ngarang. Makanya kemarin saya agak lama di sana, saya tanyakan dulu seperti apa, supaya saya ada jawaban. Nah kemarin saya sudah kejar dari Karol akan menyampaikan, kita kan kumpulkan dulu personil. Yang awalnya mereka menyampaikan kita kan siapa 100 personil. Nah, karena kemarin kami koordinasi ke SDM, saya tanyakan juga ke Pak Kapolsek, bagaimana Bapak Kapolsek dan jajaran, apakah mau balik Bangkok atau mau tetap di sini? Ya, saya tanyakan, ya, kami tetap di balut aja, kemudian ya udah kami sampaikan sehingga nanti jumlah personel kita yang di sini tidak kita kurangi, kami usahakan sehingga nanti hanya ditambahkan dari jajaran Polres Sesulutang yang diusulkan untuk bergabung di sini. Dan ini masih dibuat, kita harapkan bisa segera mungkin sehingga saya juga bisa terbantu untuk percepatan, tentunya untuk percepatan membangun Polres ini, membentuk satuan-satuannya yang bisa bersinkronisasi dengan Polres lain sehingga bisa menjadi tonggak awal
kehidupan masyarakat Banggai Laut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya juga tidak bisa bicara juga terlalu panjang lebar karena memang kurang ahli juga saya berbicara, tapi apa yang saya sampaikan ini murni ikhlas dari dalam hati saya yang paling dalam, bahwa saya sangat mengucapkan syukur dan berterima kasih saya bisa sampai di sini dan disambut dengan hangat, dan saya menitipkan diri saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kami bisa melaksanakan tugas mengabdikan diri sepenuhnya dengan ikhlas, dengan tulus, menjaga, mengamankan, membina, melindungi yang sudah menjadi hak kita semua, sehingga Banggai Laut semakin sejahtera, aman, sentosa, dan bisa menyaingi bahkan melebihi dari kabupaten yang lain. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Ini merupakan sambutan pertama sebagai Kapolres di Kabupaten Banggai Laut. Sambutan yang luar biasa, sambutan yang hangat untuk kita semua yang hadir di sini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara, kita lanjut foto bersama dulu, izin Pak Bupati. Mungkin kita foto bersama dulu. Buat kesediaan